Para saudara terkasih, kali ini saya ingin berbagi pikiran soal pernyataan Pater Otto Gusti menyangkut pernyataan beliau soal perkawinan sesama jenis. Kita tahu bahwa sejak kemarin media-media online ramai memberitakan hal ini. Menarik bahwa semua berita online isinya sama, tetapi judulnya berbeda-beda. Misalnya media Indonesia mengeluarkan judul Pater Otto harap pastor Katolik bisa berkati pernikahan LGBT. Geraha Budaya itu mengeluarkan judul minta gereja Katolik memberkati pasangan LGBT. Lalu media online Sulu Desa lain lagi judulnya. Pater Otto, pastor Katolik harus memberkati pasangan LGBT. Jadi kita lihat ada perbedaan dari judul walaupun isinya sama. Media mengatakan harap, Geraha Budaya mengatakan meminta, tetapi Sulu Desa menulis harus. Para saudara-saudari terkasih, dari judul-judul ini sebenarnya kita belum tahu secara pasti apakah benar itu pernyataan resmi Pater Otto Gusti atau itu hanyalah ringkasan dari sebuah percakapan. Dan percakapan itu kebetulan dengan seorang wartawan, lalu dimasukkan sebagai berita. Sang wartawan tentu dengan kesadaran penuh yakin bahwa ketika memuat berita ini pasti ramai dikunjungi. Karena ini pernyataan yang sensitif. Apalagi pernyataan ini disampaikan oleh seorang ketua sekolah STFK Ledalaro, sekolah tinggi bagi para calon imam. Secara pribadi, saya berasumsi bahwa ini kemungkinan percakapan warung kopi. Atau bisa jadi ini percakapan di ruang akademis. Lalu bagaimana tanggapan saya pribadi menyangkut pernyataan itu? Ini kalau benar pernyataan itu adalah pernyataan langsung dari seorang Pater Gusti. Mari kita lihat magisterium gereja. Karena ini ajaran yang tidak berubah. Magisterium gereja adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari Bapak Paus sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul dalam persekutuan dengannya. Yang diberikan karisma infalibilitas oleh Yesus sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Jadi dari pengertian ini Pater Gusti tidak masuk di sini. Beliau adalah seorang akademisi, ketua sebuah sekolah tinggi para calon imam. Dari sisi akademis, ya mungkin bisa dimengerti. Salah satu ajaran magisterium gereja adalah tentang perkawinan. Saudara terkasih, sampai saat ini gereja Katolik melalui ajaran magisterium gereja itu belum bergeser semili pun tentang hakikat perkawinan Katolik. Lalu di manakah hakikat perkawinan Katolik? Syarat pertama perkawinan Katolik yang sah adalah perjanjian perkawinan yang diikat oleh seorang pria dan seorang wanita yang telah dibaptis dan tidak dihalangi oleh hukum kodrat. Sekali lagi saya ulangi, tidak dihalangi oleh hukum kodrat. Kalau di dalam pernyataan Pater Gusti mengatakan bahwa LGBT menurut penelitian itu adalah juga hukum kodrat, gereja melihat bahwa itu bukan hukum kodrat. Tapi Pater Gusti mengatakan bahwa itu sudah dibuktikan. Itu masuk dalam hukum kodrat. Kita hanya mengandaikan kalau itu benar, dia hanya memenuhi satu syarat. Syarat hukum kodrat legal secara hukum. Tetapi itu tidak memenuhi syarat pertama, yaitu antara pria dan wanita. Sekali lagi, kalau itu hukum kodrat, dia memenuhi syarat pertama. Tetapi tidak memenuhi syarat, dia memenuhi syarat kedua, bukan syarat pertama. Dia memenuhi syarat kedua. Tapi syarat pertama, yaitu antara pria dan wanita. Jadi saya ulangi,
Syarat pertama perkawinan Katolik yang sah adalah perjanjian perkawinan yang diikat oleh pria dan wanita yang telah dibaptis dan tidak dihalangi oleh hukum kodrat. Kesepakatan ini diajukan dan diterima oleh seorang imam atau diakon dan dilaksanakan dalam upacara perkawinan gereja Katolik. Pater Otto Gusti adalah seorang imam Katolik Roma. Maka tidak akan pernah bisa mengatasnamakan gereja untuk memberkati perkawinan sesama jenis. Kalau toh ada pernyataan seperti itu, maka saya hanya melihat dari sisi akademis yang memang sejatinya ya. Seorang akademisi terus-menerus bergulat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, lalu bertanya dan bertanya untuk mencari jawab. Tapi sebagai seorang guru, bisa saja ini menjadi lecutan pertanyaan atau pernyataan bagi para mahasiswa untuk bisa berpikir. Saudara-saudari, tentang LGBT, kita kembali lagi ke magisterium gereja ya. Dalam Amoris Laetitia, Paus Fransiskus menyampaikan 3 poin terkait dengan masalah homoseksualitas atau LGBT. Pernyataan Paus ini sebenarnya berhubungan dengan isu LGBT yang begitu marak. Dorongan dari berbagai kelompok organisasi. Isu ini adalah isu yang mendunia. Paus Fransiskus menyampaikan 3 poin terkait dengan masalah homoseksualitas atau LGBT. Pertama, Paus menegaskan kembali penolakan gereja untuk menyamakan pernikahan sesama jenis dengan pernikahan tradisional antara pria dan wanita. Jadi dia meminta untuk ini tidak bisa disamakan dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan penemuan ilmu pengetahuan soal hukum kodrati. Itu sudah disampaikan secara tegas. Lalu yang kedua, dia mengulangi larangan terhadap diskriminasi yang tidak adil terhadap kaum LGBT. Dan ini yang marak terjadi di alam. Arus itu ada karena ada diskriminasi yang terjadi. Dan itu dialami konkret di tengah masyarakat. Karena itu muncul yang ketiga, Paus Fransiskus menyampaikan harus adanya bimbingan moral di dalam praktik pastoral. Sebagaimana para imam juga agen-agen pastoral diminta untuk mendampingi secara intens, menemani agar mereka merasa diterima. Dan itu yang menjadi fokus kita secara bersama-sama. Bisa mencintai mereka dan menerima mereka. Saudara-saudari terkasih, terhadap pernyataan Pater Gusti, ini tanggapan pribadi. Saya berasumsi secara pribadi bahwa kemungkinan besar pernyataan ini adalah pernyataan dari percakapan warung kopi. Sebuah percakapan biasa. Karena di situ sang wartawan tidak mengatakan latar dari percakapan itu. Saya sangat tidak yakin bahwa sang wartawan itu datang hanya untuk bertanya pikiran Pater Otto Gusti tentang perkawinan sesama jenis. Ya namanya juga percakapan warung kopi. Itu asumsi saya. Orang bisa bicara ngalur ngidur tanpa tema yang jelas. Asumsi kedua, bisa jadi itu adalah pembicaraan di ruang akademis. Jadi beliau sebagai seorang dosen, ketua sekolah, beliau adalah seorang akademisi. Sekali lagi dia adalah ketua sekolah seminari tinggi Katolik. Sekolah bagi calon-calon imam. Maka beliau mengeluarkan pernyataan itu semacam sebuah lecutan bagi para mahasiswanya untuk mengetahui sejauh mana sikap para calon imam terhadap isu yang lagi hangat ini. Di sisi lain, saya melihat bahwa secara tidak langsung pernyataan Pater Otto Gusti ini membuka wawasan dan cara pandang untuk melihat sejauh mana tanggapan umat Katolik menyangkut isu yang lagi hangat ini. Dan kita bisa lihat sejumlah tanggapan.
Secara pribadi, saya bersyukur bahwa hampir sebagian besar tidak setuju dengan pernyataan Pater Otto Gusti. Ada yang memberi tanggapan dengan kata-kata yang sopan dan disertai dengan penjelasan yang sangat rasional, tetapi ada juga yang disertai dengan kata-kata kasar tanpa penjelasan. Ya, itulah yang terjadi di tengah umat. Beragam tanggapan dengan cara masing-masing. Bagi saya mungkin di poin inilah yang menjadi target seorang akademisi seperti Pater Otto Gusti. Mungkin ini targetnya. Dia mau agar para mahasiswa atau umat sekalian bisa menangkap suatu pesan dengan pikiran dan penjelasan. Atau dengan kalimat sederhananya, orang bisa beriman disertai dengan akal budi. Orang tidak beriman secara buta. Semoga tanggapan ini berguna untuk kita. Tuhan memberkati.